sadarkan itu loh saudaraku. Ya salah kalau mencuri apa itu memang salah gitu loh. Tapi kita ini sebagai manusia harus berpikiran yang wawasan yang luas. Suara. Jangan sok-sok ini maling harus dibantai gitu. Oh. Sekarang sama itu pejabat-pejabat itu yang korupsi. Ya, suarakan ini korupsi harus dibantai itu, harus dipukuli kah, diinjak-injak kah? Atau sekalian dibunuh. Jangan sesama orang kecil saja beraninya gitu loh. Aku bersuara ini aku mewakili, bukan aku ingin orang mau jadi maling terus didiamkan, itu enggak gitu. Nah, kita ini bersuara demi untuk semua. Kalau hukum itu tegakkan untuk semua. Gak peduli kalau anak jenderal, anak pejabat, salah ya salah. Hukum. Katanya di negara Indonesia ini semua orang Islam. Nih, Apa yang jauhnya itu Kanjeng Nabi itu ya diingat-ingat itu saja lah. ini Kalau Kang mau Sugianto, beri silakan. kesempatan 2678 ini. 2678. Silakan. Monggo. Assalamualaikum. Assalamualaikum 2678. Waalaikumsalam, Pak. Rama. Gimana kabarnya Rama? Kita wah. Kita edukasi anak bangsa ini tiap hari di depan layar HP ini. Nggak capek-capek kita. Ini hidayah dari Allah. Agar semua tahu, kebobrokan mereka ini semua tahu. Hanya klan mereka yang jadi benalu dan selalu bikin gaduh di bangsa kita. Selalu bikin gaduh di bangsa kita. Statement Bapak Presiden kan jelas. Siapapun pemimpinnya, pasti mereka dihujat, dihina. Apa sih mau mereka di bangsa kita? Kalian itu imigran. Kaum pendatang pembawaan Belanda. Kok seenaknya di negara kita mengadu domba, menghujat pemerintah kita. Makanya 2009 saya katakan, dari tingkat RT sampai presiden, jangan ada dari klan mereka ini. Baikot. Anjing-anjing babilawi ini. Baikot saudaraku. Udah. Sabang sampai Merauke baikot kaum Alawi. Partai yang banyak anjing babilawinya jangan dipilih partai tersebut, siapapun partai dan ketuanya. Ini perusahaan anak bangsa nih. Demi bangsa kita, demi bangsa kita. Ini sudah hancur bangsa kita diobok-obok oleh mereka ini. Assalamualaikum, Kang Nafis. Kang Nafis, Assalamualaikum. Silakan siapa saja yang mau naik bernarasi saudaraku. Edukasi tentang anak bangsa kita semua ini. Biar kita nggak jemu-jemu. Bilang nggak waleh-waleh kalau orang cakap Jawa. Itu mengedukasi nih. Kita sudah nggak mau jadi cacunguk. Ya. Kita harus ada jati diri yang sebenarnya. Jadi anak bangsa. Silakan yang mau bernarasi, kalau naik bernarasi. Kang Nafis, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bumi telah menerima dan semuanya salam kenal dari Jakarta Selatan. Monggo, monggo. Barangkali mendengarkan tadi apa yang dinarasikan kita tentang kebobrokan anjing dan babilawi yang dari Tarim ini. Luar biasa ini.
Iya, mereka ini hanya mengaku-ngaku orang Yaman. Di Yaman sendiri terpecah belahnya Yaman Utara, Yaman Selatan. Ulah mereka ini. Partai komunis yang ada di Jazirah Arab itu di Yaman Selatan. Pimpinannya dari klan mereka ini. Ini aku lihat itu ya, jumlahnya dari Jakarta udah mulai menipis, saudara. Karena dia melihat sendiri gurunya itu ngaji itu nggak bisa, ternyata dia cuma hafal hadis doang, itu ciptaan dia sendiri. Aneh kan? Betul. Setiap ngaji itu selalu aja itu ada yang kalau nggak cadel tuh blubet tuh. Yang di mana itu, saudara? Ini ada di Kebon Jeruk pusatnya ini. Dan muridnya itu udah mulai aneh sama kelakuannya. Karena apa? Ceramahnya itu kayak gitu-gitu doang, itu nggak ada intisarinya di situ. Makanya aku nyaranin kalian itu lebih menghormati itu ustadz kampung kalian yang kemarin dulu masih kecil kalian tuh diajar ngaji. Betul, sepakat itu. Nah, itu luar biasa ustadz kita itu. Paginya dia kerja, berdagang, bertani, ya, menanam. Sorenya dia mengajar ngaji. Itu yang Itu benar. yang Tetapi, patut dihormati. nah, tetapi kalau agama dijadiin kerjaan itu sandiwara. Itu wajib dilawan dengan narasi yang baik kita macam ini. Kan cuma begitu-gitu doang, menang sorban, menang jubah, pada beli di Shopee itu semua. Makanya kalau ngelihat orang Islam jangan muka yang Arab-Araban. Justru nenek moyang kita tauhidnya luar biasa, leluhur kita ini. Mantap, ini bener nih Kang. Betul. Makanya untuk generasi adik-adik kita nih yang nonton di bawah ini, mentang-mentang itu Islam. Memang Islam tuh Arab. Arab itu tradisi budaya. Jangan ngikutin Arab-Arabnya. Ini yang khusus di bawah nih harus ngerti. Ya, aku sebagai di atas mau ngasih tahu nih, kalau ngeliat orang tuh jangan ngeliat tampilan, isinya, niatnya apa, visi misinya dalam ceramahnya itu. Ingat, leluhur kamu, nenek moyang kamu nih, dulu bapak kamu masih kecil tuh luar biasa tauhidnya. Para wali itu semua leluhur itu. Mentang-mentang mukanya Arab-Arab, terus kamu pada hormatin dia gitu. Ingat ya, Arab itu budaya. Letak suci Al-Quran itu bukan ada di Arabnya, tapi di maknanya. Arab itu budaya, bahasa manusia. Bahasa Allah bukan Arab. Ingat itu, ada adekku di bawah itu. Letak kitab suci Al-Quran itu letak kesuciannya di maknanya, bukan Arabnya. Makanya kalau kalian ngeliat orang Arab-Arab, jangan merasa dia paling keren. Lihat dulu ilmunya. Begitu, lanjut semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang saudaraku yang perlu dipemahamkan, yang bisa istilah bernarasi dengan kepandaiannya atau mengaji atau itu, kita ini nggak usah jemu-jemu, terus narasikan saja. Nafis ini minta naik kok diam. Assalamualaikum Nafis. Nah, Nafis. narasi. Nggak naik kok diam, tapi minta naik. Saya suruh narasi, nganu Kang Paku, siapa saja naik suruh bernarasi. Itu Iya, suruh naik, minta naik diam. Kalau minta naik itu barangkali ada yang mau ditanyakan atau mau narasi. Itu yang penting. Karena apa? Ya. Kita edukasi anak bangsa ini agar tidak mudah terdoktrin mereka. Mereka ini pengkhianat bangsa loh. Jangan-jangan si Apis tuh itu di anak buahnya tadi pura-pura itu. Nah iya, minta naik tapi diam. Kalau sudah kenal kayak Mbak Mat, ini jangan sealuran sama kita. Narasi tidak narasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sore, setengah siang, mantap saudara, lanjutkan terus, jangan sampai putus-putus, jangan sampai henti-henti, biar
anak cucu kita sadar semuanya. Oke, mantap terus. Saya nggak mau bernarasi, cukup wakilnya yang muda-muda aja yang suaranya lantang. Kami ini, Bamat, duduk berjam-jam di depan layar HP, memandangi HP. Ini saking kasihan dan cintanya kepada anak bangsa. Kami mengedukasi tiap hari. Ini Allah yang menggerakkan kita. Kalau bukan Allah yang menggerakkan kita capek. Itu pun waktu malam tasyakuran itu saya sampaikan di kampung itu, langsung saya sampaikan juga. Jadi saya di lewat dunia nyata terang-terangan juga berani menyampaikan. Yang memang dulunya kita ya memang ya belum tahu lah. Setelahnya ada tesis ini kan akhirnya kan tahu semua. Ya, ya gini Mbak, ya siapa saja, ya itu harus ada kewajiban, apalagi jadi ketua RT atau jadi yang di masyarakat itu ada berpengaruh macam Ustadz, Kiai, Iskandar, sampaikan kebenaran itu. Mas Iskandar, Itu kamu ikut ulama yang benar-benar membela tanah airnya, yang membela bangsa kita ini. Dari dahulu bangsa kita ini bersatu. Kalau ada yang memecah belah, itu bukan ulama, itu pengkhianat bangsa, Mas Iskandar. Jadi Mas Iskandar harus tahu bedanya ulama dengan pemecah belah itu. Kirain yang udeng-udengnya kayak ban fuso itu, pakai imamah, pakai itu sampai berlapis 7 anunya, itu ulama. Ulama itu adalah orang yang mempunyai ilmu, allamah, lautan ilmu. Nggak mungkin para ulama kita ini mengadu domba, nggak mungkin. Malahan memberi arahan. Karena apa? Islam rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Kedamaian yang diciptakan Islam, baik itu bukan agama Islam, di luar non Islam, kita saling menjaga. Bhinneka Tunggal Ika. Kirain ulama kalau memfatwakan memecah belah itu anjing, itu bukan ulama. Ini loh wajah saya jelas. mantap Kang Paku Bumi, Jelas. mantap bener. Kalau bilang ulama yang memecah belah itu ya sifatnya itu lah kewan, hayawan. Betul warga Kandar. Itu kambing Banggali itu. Memecah Iya, belah. bener itu hayawan. Itu mau hidup di agama itu. Mereka hanya cari keuntungan di agama kita. Dengan menjual agama mereka ini mencari keuntungan. Apa yang terjadi? Mereka kuburan-kuburan yang dipasang di bangsa kita hanya mencari cuan itu. Mencari duniawi, itulah bangsat. Ya ini kalau bisa, kalau seandainya di bawah ini ada NU untuk antek-anteknya nih harus didengar. NU kebanyakan NU itu apa ya, temannya itu membela. Ya nggak apa-apa Bang, aku ini orang NU Bang. Dari Enggak, kecil NU. keluarga NU. Tapi pemerintahan, kita bukan harus maksudnya ya NU gini Bang, pemerintahan, kita ini bukannya- harus kalau bukannya rakyat. kebenaran, kita itu nggak usah takut-takut. Kalau Ngapain? yang nggak mau menyerahkan kebenaran, ya Ngapain, cilaka, ciloko kalau orang Jawa. Kalau bisa, kalau seandainya di bawah nih ada yang nonton nih, entah pemerintahannya harus dilihat dulu. Karena apa, ustadz NU yang terkenal itu membela. Lah iya Bang, kita apa kita ngomong kalau dia kau NU gitu. Kita nggak usah Sed- takut gitu. Sedangkan Karena sedangkan pemerintah itu udah ngasih anggaran setiap bulan, saudaraku semua, untuk mereka itu ada anggarannya loh. Makanya dia beli mobil mewah, pakai rumah itu ada, karena ada anggarannya setiap bulan. Ini nih pemerintahan kita juga sih ngasih anggaran ini. Kan kalau seandainya kan di pengikutnya banyak, kalau pemerintah deketin tuh pasti kan pemilihan tuh ngikut partai itu untuk milih, jadi saling menguntungkan di situ kayak kebo sama burung jalak. Ya gini loh saudaraku, dari dulu dari kiai-kiai dulu yang terdahulu, jangan engkau mencari hidup mengatasnamakan NU. Itu wasiat tuh.
Kalau nggak mendengarkan, ya ke dunia kiwian lah. Dia hidupnya sudah nggak ingat. Itu wasiat, nggak boleh. Kalau kamu mau cari hidup ya bekerja. Kalau mau ingin membesarkan nama besar NU, jangan cari makan di dalamnya NU, membawa-bawa NU. Ustadz Somad yang terkenal itu kan apa? Dia Itu sama ya. Balawi itu. Balawi itu. Iya kan? Banyak Iya. yang bela dia itu. Karena NU kan, ustadz-ustadz NU masukku bukan rakyatnya. Aku sih rakyat NU, bukan ustadz NU. Iya. Nanti gini loh Bang, nanti orang itu sudah tahu, nanti itu tahu, benar-benar tahu siapa saja ya yang membela itu Balawi yang nggak benar itu dengan tingkah lakunya. Garanti itu nanti ada ujiannya dari Allah, walaupun kita nggak bisa, pasti aku Iya, ada iya. keyakinan itu. Kalau Ada bisa ini, keyakinan garanti. kalau Prabowo dengar nih, harus dengar nih Prabowo nih, dia harus bisa gerakin, diusir bisa. Kalau presiden kita tegas, diusir Iya. langsung. Memang itu harus tuh, pengusiran massal itu perlu itu. Sebab apa? Itu merusak Bang. Sekarang cerita apa? Kitab-kitab buat sendiri, nggak mau rujukannya sama itu hadisnya Kanjeng Nabi. Kalau Kanjeng Iya. Nabi membawakan itu jelas benar akan disampaikan kepada siapa? Dulunya Memang. kepada sahabat. Sudah sahabat, sudah ada yang bertanya kepada siapa? Ya terus menerus ada rentetannya. Para alim ulama ya macam itu, para kiai itu kan ya sanadnya kan jelas. Ini Balawi Mbak wah sendiri, apanya sendiri, dalilnya pakai sendiri, pakai otak-otaknya dia. Iya memang bukan keturunan Kanjeng Rasul. Lihat aja cara jalannya. Kanjeng Rasul tuh nggak kayak Jalan gitu jalannya. mendongak, saudaraku. Jalan Mana itu ada? dada, masang dada dia. Lah Nah, itu iya udah membusungkan ciri-ciri. dada. Iya, Ciri-ciri itu orang bukan. iya. Itu bukan keturunan Kanjeng, nggak ada. Bukan. Membusungkan dada itu nggak ada. Itu ada sifat riak dan sombong. Nggak mungkin keturunan Kanjeng Nabi. Dah. Itu dari fisik saja loh. Itu dilihat, nggak usah. Apalagi dari tingkah lakunya sudah nggak jelas. Sudah. Dah. Kalau nggak berani Malah bersumpah justru- aku. Siapa yang mau berani bersumpah? Aku bersumpah. Malah Nah, kalau siapa? dilihat secara jalannya, malah orang Jawa itu lebih onditik dia Kanjeng jalannya. Kanjeng Nabi menunduk, sopan dan santunnya buat panutan. Dia jalan naik pentas membusungkan dada serupa itu, Ya lihat saja semua itu. Lega orang Nusantara saja yang menunduk, kiai menunduk. Lihatlah semualah dari kiai yang besar-besar dari mana Anda mempunyai kiai-kiai Nusantara. Pasti jalannya itu menunduk itu. Ya, Walaupun dia berilmu, akhlaknya itu didahulukan. Walaupun pasti akan berilmu, kebongkar kok. Keturunan Kanjeng Nabi ya orang Nusantara suatu saat nanti akan kebongkar. Bukan dari dia itu. Dari jalannya udah kelihatan. Udah gitu dari namanya Muhammad. Orang Arab tuh nggak ada namanya Muhammad di era itu, zaman itu. Muhammad nggak ada. Terus nama Fatimah ibunya itu nggak ada di zaman Arab, di zaman dulu tuh nggak ada ya nama nggak Fatimah. ada. Fatimah, Siti, siapa itu dari leluhur kita, Siti. Siapa di dunia ada namanya Siti kalau bukan orang Nusantara? Adam juga Adam. Siti Konturo. Suatu saat akan kebongkar itu di keturunan asli. Sejarah itu pasti Orang akan berulang, Bang. Nusantara itu keturunan Nusantara asli. inilah istilahnya peradaban dunia. Contoh, buat contoh itu. Belum terbongkar saja. Ini ada kita ada pasti ada orang itu ada keyakinan, Bang. Macam saya ini ada keyakinan macam itu. Kayak Semedi, Nabi Muhammad Semedi itu ajaran mana? Nggak ada orang Arab itu, ada orang Nusantara itu. Itu jujur aja Masuk- kita bongkar aja nih. Kita Iya, bongkar masa gua itu loh, Bang. Bongkar aja bang. Kita bongkar. Oke. Memang benar gitu. Assalamualaikum. Mana ada orang Arab itu Assalamualaikum, Kang Semedi Diana Blog. meditasi, nggak ada tuh ajaran itu. Yang ada Nusantara itu, nggak. Berarti Kanjeng Nabi Muhammad tuh keturunan Nusantara. Jelas itu, cara jalannya, cara bertapaknya itu nggak ada di era Arab itu, nggak ada.
asli. Betul, betul. Arab itu Kanjeng Nabi itu dimusuhin karena apa? Kulitnya berbeda, cara jalannya berbeda, namanya berbeda, makanya dimusuhin kan? Nggak ada yang percaya itu. Di era itu dimusuhin itu Kanjeng Nabi itu di sana. Karena apa? Dengan tipe kulit yang berbeda, nama berbeda, muka berbeda gitu, dengan tampilan berbeda lagi. Ajarannya Berarti berbeda. ini juga berarti teman-teman ya. Berarti sampai terjadi seperti itu, berarti pemerintahnya di Aceh itu Mukibin berarti ya. Gitu. Kan gitu teman-teman. Ini Kalau di Aceh itu Kibin, betul. tahu. Dan mantan Panglima Gam. Wah, apa kok malam Panglima Gamnya Mukibin juga toh. Tribun Gina ya ada. Madakir Manaf itu siapa? Ya, Kitab suci itu sebenarnya bahasa Jawa, tetapi diganti Arab itu aslinya. Nanti akan kebuka semua kok. Terus jenengan tahu toh aslinya orang Aceh itu yang asli itu yang mana? Oh, mana? Saya sudah turun ini. Nah, saya tuh tahu semuanya. Iya. Orang Aceh itu tidak jauh sifat tabiatnya Assalamualaikum. orang Jawa. Udahlah, Kalau ada mendingan orang Aceh kok mau menang-menangan, berarti bisa ditelaah itu gennya dari mana. Kok ada orang Aceh ingin merdeka itu jenengan telusuri dari mana. Iya. Begitu sedulurku. Ame grempong naik. Artinya Orang Aceh Artinya itu yang tidak jauh teriak-teriak itu, dari orang Jawa. Ya, yang teriak-teriak itu ya butuh juga untuk dites DNA ya. Jangan-jangan bukan asli orang Makanya. Nusantara tuh. ah betul. Makanya kalau kita lihat aja sebenarnya ketika kok ada orang Nusantara yang ingin memisahkan diri dari NKRI, jenengan lihat ke belakang siapa sebenarnya orang Istrinya kepala pemerintahan di Aceh. Dengan siapa? Dengan imam kecil, imam jumbo. Tahu kan alasan mereka bolak-balik masuk keluar masuk Aceh, videonya ada, konfirmasi katanya untuk mendamaikan Aceh, saudari. Panik. bahaya itu, bisa-bisa Aceh jadi negara dia, negara taring. Macam mana bisa mendamaikan dirinya sendiri pun nggak damai. Sudah kualat itu sama Gus Dur. Hidupnya sudah Mendingan nggak tentrem. mendingan ke Tarim sono, ngapain damai negara orang. Kita ini orangnya gini saudara, kita ini orangnya ya lemah lembut siapa satu. Tapi kalau kita ini terus disakit-sakiti, pasti kita ini akan melawan. Tarim Yang menginjak-injak lambang negara kita sudah lagi dalam proses. Ya, tenang aja, nanti akan ada kabar beritanya dari Kapus Pen TNI kita ya, Kepala Pusat Penerangan TNI kita nanti akan menerangkan semuanya apa yang terjadi sebenarnya. Kang Siapa Kamandanu, mereka? minta maaf Kang Kamandanu, aku nih nak tanya ya, itu apakah benar bendera kita ini dikencingi? Itu kabar benar atau enggak? Aduh, yang jelas sebagai anak bangsa saya tidak etis untuk mengatakan itu, tapi mendidih rasanya darah ini ketika bangsa ini ada yang merasa ingin memecahkan diri dari bangsa ini. Apapun Enggak, alasannya, Kang. Kalau apapun saya, perbuatannya, apapun perbuatannya,
mendidih darah kita ketika nasionalisme kita itu digerus oleh rasa itu. Kita hargai pejuang-pejuang kita. Mbah Hasyim ditodongin senjata, ditonjok-tonjok pakai gagang apa namanya senjata itu sama Jepang sama Belanda itu, Dicabut kukunya, Kang. dicabut-cabut Ceritanya, kukunya sampai itu untuk siapa? Mas Ari itu. Untuk kita semua teman-teman, untuk kita. Dan kita hidup hari ini kok mau mendiamkan ketika ada orang ingin pisah dari negara kita. Apakah kita masih mengakui sebagai santrinya Mbah Hasyim? Apakah kita masih mengakui sebagai orang Nahdiyin, sebagai orang Nahdlatul Ulama? Ketika melihat semua itu hasil jerih payah perjuangan Mbah Hasyim itu di depan mata kita, mereka ingin merdeka, ingin Aku lepas memang dari mau kita. potong itu peler dia itu. Berani mengencingi bendera, aku mau potong tuh peler. Jumpa memang aku potong, Pak. Aku ini sudah gregetan sangat ini. Udah kecil dia pelernya, jadi nggak bisa dipotong itu. Tolong. Aku geram, aku betul nih. Kalau jumpa macam itu langsung saya tarik, potong terus. Dah. Kita ini diam ini bukan apa. Kita saling menghargai. Oleh Kemana bangsa, ikut ditangkap toleransi. orang Cirebon, menemani siapa Mbah Hasyim, siapa santri-santri pengen masuk penjara semua waktu itu. Kang Soleh sendiri ikut masuk. Apa yang terjadi sama Kang Soleh? Digebugin, ditonjokin, dibikin babak belur. Apa yang diucapkan? Jangan pukuli, jangan sakiti kiai kami, biar kami sebagai santrinya saja. Coba, masa kita mau biarkan Kang Soleh sendirian? Hari ini perjuangan Kang Soleh kita nikmati, kemudian di tengah-tengah di depan mata kita ada orang yang mengatakan ingin pisah dari wilayah kita. Apa kita sebagai orang NU, sebagai penerus generasi muda NU, sebagai orang yang mengaku sebagai keluarga besar Jamiah Ini Nahdlatul diadu. Ulama, apa? Kita di NU sama NU diadu ini, padahal sumbernya Balawi ini. Kita ini diadu domba, Kang. Bener diadu domba. Kita ini suruh bentrok, suruh bertengkar ini. Ini kini memang tiba masanya kita ini Ya, harus benar. bergerak. Kita diadu domba supaya berantem, terus dia Aceh, datang, di terus dia datang mana-mana. jadi pahlawan nanti. Di Padahal dari mana-mana, dia di semua. Aceh, di Sulawesi, di mana, di Kalimantan, di mana tidak ada orang sempurna. Orang pasti ada kesalahannya, ada kebaikannya juga. Tapi hari ini kita lihatlah kebaikannya. Tolong saudara-saudara kita di Aceh juga ada kebaikannya. Dan kita juga yang teman-teman yang di Aceh juga lihat dong, ketika kalian punya bencana, dapat musibah, lihat dong kebaikan orang-orang juga di situ, hargai. Hatta dia itu non muslim sekalipun, kalau berbuat baik kita dilarang untuk bermusuhan. Apalagi simbol negara, lambang negara yang di situ ada buah dari perjuangan kita, buah dari pengusiran penjajah. Hari ini mereka injak-injak seperti itu. Sampai tsunami kedua lagi nih. Hati-hati nih, Aceh. Camkan itu. Ini kau sudah itu, para wali yang mendirikan bangsa kami itu bukan orang sembarangan. Curiatul Rasul paling banyak di Indonesia ini. Ini aku mau menangis nih. Dasar orang geblek. Kalau aku jumpa betul aku potong kau punya kode. Aku sudah geram nih, Bang. Aku gak pernah nih macam ini. Sumpah nih aku orang gila nih. Semangat perjuangan itu simpan dulu saudaraku, dinginkan kepala. Kita sedih, kita marah semua kita. Apa engkau rekam Simpan saya dulu. nggak apa-apa, dengarkan nggak apa-apa. Ini namaku, ha? Aku memang cinta sama negeri Simpan aku. dulu saudaraku, simpan dulu. Karena apa? Kita itu orang yang cerdas, kita itu orang yang beradab, kita dididik oleh kiai-kiai kita agar kita itu apa? Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Tunduk terhadap pemerintah yang sah, tunduk terhadap perundangan yang berlaku di negara kita. Gak boleh kita main hakim sendiri, kita bukan orang barbar. Aku ini nggak pernah menghujat, Bang. Aku siapa? Aku dia kok mah aku nggak menghujat. Aku berkata-kata dengan fakta, tapi ini penghinaan bagi kami. Aku benar-benar nih, Bang. Demi Allah. Sumpah aku potong terus. Sampai mana kau geram melecehkan. Ini leluhur kami ini mati. Darah ini. Ingat senang kita tinggal apa?
mau bekerja yang rajin, dapat makan, hidup mau senang, berusaha. Itu falsafah hidup. Jangan jadi pemalas. Ini siapa nih? Mizelo Zilon ini siapa? Kalau kamu mau ngomong begitu, kamu juga seorang anak yang lahir dari seorang perempuan. Jangan rendahkan seorang perempuan manapun. Rasulullah tidak pernah merendahkan perempuan. Kamu bukan umat Rasulullah berarti kalau seperti itu. Iya, ini Kami umat ngomong apa? yang dari Tarim Kami ini. dari tadi ngomong apa? Ha? Ngomong apa? Kami ini semua loh. Tadi ngomong apa? Ada menghina. Akun yang Kita dibawa ngomong udah fakta. dibuang. Itu yang dibuang, yang akun yang dibawa yang tapping itu loh, nggak sopan, udah dibuang sama hostnya. Makanya nggak usah tapping yang nggak jelas. Kita ini semuanya mencintai negeri ini. Kalau kalian ya yang tapping hanya berani tapping, nggak berani narasi di atas, nggak usah tapping. Kalau mau narasi naik aja ke atas, nggak usah tapping di bawah. Ini Buang Kinoy, aja Kang Kinoy. Paku. Kalau yang seperti itu buang aja Kang Paku. Yang Kinoy. di bawah tapping itu. Ya, Kinoy, assalamualaikum Kinoy. Ini minta naik apa? Kinoy. Kinoy. Saya aja apa Pak Bumi turun nggak apa-apa, saya di bawah aja Bapak. Udah. Naik aja. Kalau dijawab, Pak, nggak apa-apa. kalau di salam nggak menjawab, saya turunin. Minta naik, cuman salam aja nggak dijawab, apa sih maunya mereka ini? Nggak usah, kita edukasi anak bangsa kita ini biar cerdas. Lanjut. Perjuangan bangsa ini bukan didapat dari hadiah ya. Ini minta naik Perjuangan lagi. bangsa Ntar, ini Kang Mandano. didapat dari perjuangan. Ntar Kang Mandano, ini minta naik lagi. Kinoy, assalamualaikum. Assalamualaikum. Kinoy. Ini minta naik lagi, cuman jangan. Antek ini antek Maaf turunin aja. sama itu. Kalau Tapping sama saya. Saya nggak pernah di mengaku-ngaku. Raja. Saya nggak pernah mengaku atas dia. Siapa yang mengaku-ngaku? Kita sebagai anak bangsa itu peduli. Nggak ada yang mengaku, merasa baik. Tapi kita ini sebagai anak bangsa itu peduli. Di mana itu rasa Anda itu? Kebinekaannya. Kalau lambang negara kita itu dilecehkan dan bendera itu untuk simbol kenegaraan kita itu dikoyak-koyak. Kita nggak ada yang mengaku-ngaku apa, kita nggak. Tapi kita ini peduli. Nih, tak terima ini. Naikkan tuh Bang yang itu tapping sama saya itu. Enggak, saudara kita itu, saudara kita 2251. Saudara kita. Oh iya Kang. Aku nggak pernah mengaku-ngaku apa. Aku nggak pernah mengaku. Tapi saat saya sebagai anak bangsa, saya peduli. Saya geram itu karena apa? Loh, kita harus mengingat jasa-jasa pahlawan. Loh, kita ini harus macam itu. Kalau nggak ada pedoman untuk mengingat, ya serupa itulah. Masa kamu nggak apa yang diingatkan daunnya Kanjeng Nabi, ya serupa itulah kita tanggalkan negara kita. Di sini ya Yai Moko, saatnya panjenengan sekarang memberikan Nah, ini Jerenhu ini. Yai Moko. Jerenhu minta Silakan. naik. Assalamualaikum Tolong mute. Jerenhu, assalamualaikum. Kan minta naik dia. Salam. Monggo, kalau mau narasi atau bertanya atau ada unek-unek yang mau disampaikan, monggo. Saya baru gabung nih, Mas. Nah, saya masih dengar dulu, belum bisa ngomong. Oh ya. Bangsa kita diklaim oleh orang asing kayak gitu, ngomong Indonesia milik Aulia Tarim. Ketika kita tanya, mana buktinya kamu memiliki bangsa ini? Mereka marah-marah. Mereka bahkan mengatakan dengan kalimat-kalimat rasis tentang hama lah, tentang apalah. Katanya
semua kekayaan alam Aceh dibawa ke Jawa itu sejak 4 atau 3 tahun yang lalu. Ternyata hari ini di Aceh terjadi seperti itu. Pantas dong kita mencurigai ada pihak-pihak yang ingin negara kita pecah. Pantas dong kita berbicara tidak terima kalau lambang negara, simbol negara itu, apalagi dasar negara itu diinjak-injak seperti itu. Ya, dia sengaja itu karena dia udah ketahuan palsunya dari DNA, makanya dia adu domba supaya NU sama NU berantem, terus dia datang jadi pahlawan. Harus bisa nih, presiden nih harus denger nih, bikin surat NU-nya kita bubarin, kita buang aja ke laut Tarim. Jelas tuh kalau ada teksnya, enak nunggu presiden ini. Jelas kita bukan orang yang ingin negara kita hancur. Jadi tetap berpegang pada atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, ya. Tetap kita tunduk dan patuh terhadap keputusan pemerintah apa nantinya. Kita juga bernarasi jaga-jaga, jangan sampai kita menjadi bernarasi saking semangatnya kemudian memprovokasi orang untuk melawan mereka sendirian tanpa mempedulikan hukum yang berlaku. Nanti repot lagi. 267 Kita kasih saja kepada pemerintah dan aparat keamanan kita. turun. 267. Aparat keamanan kita, aparatur negara kita juga punya hak di situ. Jadi kita sebagai rakyat biasa paling tidak menuntut pemerintah untuk segera selesaikan ini konflik agar tidak menjadi meluas gitu. Tinggal nunggu persetujuan Prabowo, presiden kita, langsung ke NU-nya surat, baru kita maju. Ini enak ini. Karena apa? Dia sengaja bikin adu domba, karena dia udah ketahuan palsu DNA-nya. Jadi dia seakan-akan membuat kita berantem, dia datang jadi pahlawan itu. Itu bahaya itu. Sifat Farhan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang teman-teman semuanya. Waktu Indonesia. Begini sedulurku, masalah kita kembalikan ke pemerintah gini. Siap. 267 kalau di bawah nggak apa-apa, tep. Kalau di atas algoritmanya turun. Yeah. Pemerintah sebenarnya tuh menunggu kita reaksi di lapangan. Begitu sedulurku. Dan kalau di tempatku ini menghimbau kepada sedulur-sedulurku, khususnya perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabillah ini, satu, jangan percaya Polres setempat. 2, jangan percaya bupati setempat. Karena apa? 89 benda cagar budaya, 3 diantaranya itu sudah dirusak penuh. Polresnya siapa? Diganti satu, diganti yang lainnya, dan lain sebagainya. Selama ini sudah diganti berapa kali. Itu ternyata kalau tidak imigran Yaman, Mukibin Akut. Jadi sebenarnya Pak Prabowo itu menunggu reaksi dari bawah. Begitu sedulurku. Reaksi, aksi, reaksi, and aksi. Cuma dari teman-teman harus satu. Jangan sampai mau diadu domba oleh pribumi. Yang wajib kita singkirkan adalah kaum imigran Yaman dan Mukibin Akut yang sudah tidak bisa ditanggulangi.
Makanya dari teman-teman, sedulurku semua, terlalu kompak. Dan yang terakhir itu tetap waspada. Karena dari klan-klan mereka ini pandai menframing, pandai memutarbalikkan fakta. Terbukti yang terjadi di Gerobokan, mereka sudah terlatih di lapangan. Mantan-mantan FPI yang tidak berseragam, mereka adalah sudah terbiasa mensweeping, memutarbalikkan fakta dan memasukkan anggota-anggota kita yang tidak atau yang menjauhi dari rombongan. Mereka sudah terbiasa. Penculikan itu namanya. Ya, jenengan tahu KM 50? Ya. Mereka sudah terbiasa dan melebihi PKI. Orang-orang FPI itu sudah terdidik mulai tahun 98. Dengan tahu Abu Bakar Basir? Iya. Tahu, saudara. Ini adalah dari golongan mereka. Gitu. Lawang sekelas Abu Bakar Basir itu yang mendanai mau menghilafahkan Indonesia sampai sekarang loh. Gagal produk itu. Produk gagal. Makanya kita tetap kompak, jangan sampai mau diadu domba. Satu, tetap waspada, tetapi kita semangat suarakan terus sehingga kita yang ada di bawah, kita yang ada di bawah ini tetap mencari letak kelemahan mereka. Ini kita tetap terus bergerak, baik zahiran wa batinan, baik secara akal maupun secara qalbu. Begitu sedulurku. Makanya saya tadi malam tuh mohon maaf sama Bang Paku Bumi. Saya keluar masuk dikarenakan saya baru menjalankan tugas. Gitu Bang Paku Bumi. Siap Yai. Nggih. Ngapunten sedaya nggih ingkang rum niki. Kang Paku kula tak mandhap nggih. Kula enten niki. Siap Kang Sinanto. Ngapunten sedaya, minta maaf pada semuanya ya. Apabila kata-kata yang kurang berkenan sama saudara-saudara saya minta maaf. Tapi aku nggak boleh membendung emosi aku, Kang Paku. Sampai digitukan itu aku. Nggak apa-apa. Pelembuatan emosi saya. Ya, minta maaf ya saudaraku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Kang Lembu. Lanjut Yai. Edukasi terhadap anak bangsa ini penting Yai. Karena apa? Bangsa kita ini sudah stadium, sudah parah ini. Assalamualaikum Islam, Kang Rimba. Ya, waalaikumsalam. Dilanjut. Waalaikumsalam. Tuan Guru, dilanjut.
begini sedulurku. 89 benda cagar budaya ini yang 3 ini 100% sudah dihilangkan atau dirusak oleh mereka. 1. Benda cagar budaya tingkat nasional. 2. Benda cagar budaya tingkat provinsi. Yang 2 ini benda cagar budaya tingkat provinsi yang ada di Kudus ini sudah rusak total dan dirubah, dijadikan kekuasaan mereka oleh imigran Yaman. Sampai segitunya. Ini ada benang merah dari semuanya, dan Masjid Agung makamnya sudah dicondronegorokan dan sudah berhasil mereka ba'alawikan. Bupati yang keempat sudah dicondronegorokan, alhamdulillahnya makam yang asli masih. Begitu. 2 benda cagar budaya tingkat provinsi yang ada di Kudus ini sudah berhasil mereka kuasai. Dan itu murni Habib ini yang menguasainya. Begitu. Dan ini ada benang merah dengan makam Ja'far Al-Kaf yang ada di pelosok Kudus. Dan makam Ja'far Al-Kaf ini digadang-gadang menyaingi makamnya Mbah Sunan Kudus dan Mbah Sunan Muria. Dan yang lebih mirisnya lagi, 100% nisan dan zirah makam Sunan Muria sudah berhasil mereka yamankan. Dan makamnya Ja'far Al-Kaf ini merusak 70 kurang lebih makam pribumi dan menginjak-injak makam pribumi. Begitu sedulurku. Ini ada telepon.